Kembali dari dunia abadi. Audiobook, novel silat, episode 328. Tang Xiu dengan tenang mendengarkan penjelasan Gao Beilei dan memahami dalam hatinya bahwa Magnificent Tang Corporation kemungkinan besar tidak begitu damai dalam beberapa tahun terakhir. Dia dapat melihat pasti ada pertikaian sengit di antara manajemen puncak perusahaan, sementara Daik yang mungkin telah memengaruhi atau bahkan mengganggu sumber pendapatan beberapa orang. Akhirnya, dia terdesak keluar dari perusahaan oleh beberapa orang jahat yang tercela. Perjuangan tidak dapat dihindari saat orang-orang berkumpul, ya? Tang Xiu tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Namun, ekspresinya langsung berubah dingin saat dia berkata dengan acuh tak acuh. Katakan pada Chen Liwei untuk datang menemuiku sekarang. Kemungkinan besar aku akan menemukan masalah ini saat aku menemuinya. Gao Beilei melamun sejenak sebelum tatapan menghina melintas di matanya. Dia sebenarnya punya dugaan samar bahwa Chen Liwei adalah sumber masalah. Namun, pria ini sangat cerdik dan dia tidak pernah memergokinya. Lebih jauh, Chen Liwei sendiri adalah pria yang sangat cakap. Berkat dia dan bantuannya dalam pekerjaannya selama bertahun-tahun, dia tidak akan mampu membawa Magnificent Tang Corporation ke puncak seperti sekarang ini. Karena alasan ini, Gao Beilei percaya bahwa Tang Xiu tidak akan bisa mendapatkan apapun dari pria ini. Setelah beberapa saat, seorang pria paruh baya yang kurus, tinggi, dan berkulit putih mengetuk pintu kantor manajer umum. Dia sedikit linglung ketika melihat Tang Xiu duduk di sofa sebelum dia segera mengenali identitas Tang Xiu. Dengan wajah terkejut yang menyenangkan, dia melangkah maju dan berkata, "Halo, bos, saya Chen Liwei. Ini pertama kalinya saya melihat Anda setelah bekerja selama 3 tahun di Magnificent Tang Corporation." Tang Xiu mengamati Chen Liwei selama beberapa waktu. Dia bisa merasakan dengan jelas kecenderungan jahat pria ini, yang menunjukkan bahwa dia telah membunuh cukup banyak orang sebelumnya. Selain aura yang menyeramkan, ada juga bau tertentu setelah berhubungan seks, yang berarti Chen Liwei baru saja berhubungan seks dalam 2 jam terakhir. "Kamu Chen Liwei? Kemarilah dan duduklah bersila di hadapanku." Tang Xiu melambaikan tangan dan berkata dengan senyum di wajahnya yang tampan. Chen Liwei tampak muram lalu ragu-ragu. "Anda meminta saya untuk duduk bersila di lantai, bos?" "Ada apa? Kamu menolak?" tanya Tang Xiu sambil tersenyum. Chen Liwei menggelengkan kepalanya cepat-cepat dan berkata, Tidak. Aku akan melakukan apa yang kau katakan, bos. Aku hanya sedikit bingung mengapa. Saya yakin Anda tahu tentang identitas saya yang lain. Saya seorang praktisi pengobatan Tiongkok, jadi saya tentu peduli dengan kesehatan karyawan saya. Tang Xiu menyela sambil tetap tersenyum. Saya baru saja melihat Anda berjalan, dan Anda tampaknya terlalu banyak bekerja karena langkah kaki Anda. Itulah sebabnya saya ingin memberikan diagnosis apakah ada yang salah dengan tubuh Anda. Chen Liwei langsung tampak lega setelah mendengar ini. Dia berjalan ke depan Tang Xiu dan kemudian duduk bersila. Kemudian, dia berkata sambil tersenyum. Saya sangat tersentuh dengan belas kasih bos terhadap bawahannya. Saya pasti akan bekerja lebih keras di masa depan untuk membuat Magnificent Tang Corporation kita lebih cemerlang. Kamu tidak akan pernah mendapatkan kesempatan itu. Senyum di wajah Tang Xiu langsung menghilang. Saat Chen Liwei linglung, Tang Xiu mencubit kepala pria itu dan langsung mengeluarkan teknik rahasia untuk memeriksa ingatannya. Jika itu 3 tahun yang lalu, bahkan jika Tang Xiu dapat secara paksa memeriksa ingatan seseorang menggunakan teknik rahasia ini, kemungkinan besar dia hanya akan mendapatkan beberapa ingatan yang terpisah-pisah. Bab 1260, Kebenaran Investigasi. Tang Xiu saat ini tidak lagi seperti sebelumnya. Dia dapat dengan mudah memeriksa ingatan Chen Liwei karena pria itu sendiri tampak kesakitan. Namun, ekspresi Tang Xiu menjadi lebih acuh tak acuh semakin lama dia menelusuri ingatan Chen Liwei, dan ekspresinya akhirnya berubah menjadi kemarahan. "Kau benar-benar terkutuk." 5 jari Tang Xiu menjepit dengan keras dan langsung memecahkan tengkorak Chen Liwei, dan sebuah pukulan akhirnya mengakhiri hidup pria itu. Setelah melihat ingatannya, Tang Xiu tahu betapa jahat dan menyeramkannya pria ini. Selain ambisius, ia memiliki reputasi yang baik di luar negeri sebelum bergabung dengan Magnificent Tang Corporation,
namun ia menggunakan banyak cara curang dan tercela untuk mencapainya. Sejak ia bergabung dengan Magnificent Tank Corp, ia terus naik jabatan menggunakan berbagai cara jahat dan menyeramkan dan akhirnya menjadi tokoh nomor 2 di perusahaan tersebut. Dalam kasus Scarface Qiang, ia dijebak dan ditipu oleh Chen Liwei, karena pria itu diam-diam menghubunginya untuk menggelapkan sejumlah nektar dewa untuk dijual melalui jalur pribadi demi keuntungan pribadi. Scarface Qiang menolak dan menegurnya dengan keras serta bertindak lebih jauh dengan memukulnya. Oleh karena itu, Chen Liwei menyimpan dendam terhadap Scarface Qiang. Melalui serangkaian intrik, ia akhirnya memaksa Scarface Qiang untuk meninggalkan Magnificent Tank Corporation dan Chen Liwei menempatkan orang kepercayaannya pada posisi Direktur Kilang Anggur. Selama 6 bulan terakhir, Chen Liwei diam-diam menggelapkan nektar dewa dan kemudian menjualnya melalui jalur khusus pribadi dan mengantongi uangnya. Kekayaan yang diperolehnya hanya dari menjual nektar dewa yang dicuri selama setengah tahun saja menghasilkan lebih dari 100 juta yuan. Lebih jauh, dia juga mulai mengatur rencana untuk mendapatkan Aeroglider. Jika Tang Xiu tidak datang ke sini saat ini dan menemuinya karena kasus Scarface Qiang, kemungkinan besar pria itu akan dapat menempatkan anteknya sebagai direktur pabrik Aeroglider dalam beberapa bulan ke depan. Dia kemudian akan menggelapkan Aeroglider untuk keuntungan pribadinya. Sangat berani dan rakus, Tang Xiu menendang tubuh Chen Liwei dan kemudian menatap tajam ke arah Gao Beilei yang ketakutan, yang bangkit dari sofa dan terus mundur ke belakang. Kemudian, dia berkata dengan dingin. Awalnya aku berkata bahwa aku akan memberimu 10% saham perusahaan jika kamu dapat mengelola perusahaan dengan baik. Namun, kamu telah mengumpulkan dan mempersiapkan beberapa penjahat di dalam perusahaan, itu pantas dihukum. Karena itu, kamu hanya bisa mendapatkan paling banyak 5% saham perusahaan 2 tahun kemudian. Saat Gao Beilei terhenti, dia menatap Tang Xiu dengan ekspresi ngeri dan berkata dengan panik. Kenapa? Kenapa kau membunuhnya? Bunuh dia? Ya, dia sudah bisa mati dengan mudah daripada berada di ambang hidup dan mati. Tang Xiu mencibir. Yang sekarang bertanggung jawab atas kilang anggur itu adalah anjing Chen Liwei. Dan dia telah diam-diam menyalahgunakan kekuasaannya untuk menggelapkan nektar dewa dan menjualnya untuk mencari keuntungan pribadi selama 6 bulan terakhir. Itu saja sudah memberinya lebih dari 100 juta yuan. Terlebih lagi, dia juga memulai intriknya di pabrik Aeroglider untuk menempatkan orangnya sebagai direktur pabrik, yang dengannya dia berencana untuk lebih mengembangkan kekayaannya. Demi Tuhan, ini baru kurang dari 3 tahun. Tahukah kamu berapa banyak uang yang dia dapatkan dari korupsinya di perusahaan? Bagaimana ini mungkin? Gao Beilei bertanya dengan tidak percaya. Aku sudah menyelidiki ingatannya. Bagaimana mungkin itu salah? Tang Xiu mencibir, omong kosong. Gao Beilei menggigil dan tanpa sadar melangkah mundur. Bagaimana kamu bisa menyelidiki ingatan Chen Liwei? Kamu? Kata-katanya terhenti. Ekspresi ketakutan dan ngeri tergambar di wajahnya seolah-olah dia melihat hantu di siang hari. Dia melihat Tang Xiu, yang sebelumnya duduk, melayang. Bukan hanya itu, bahkan semua benda di kantor juga melayang. Tahukah kau mengapa aku dapat dengan mudah mendirikan Magnificent Tank Corporation dan mengapa begitu mudah bagiku untuk meraup begitu banyak kekayaan? Tang Xiu mencibir. Itu karena aku tidak pernah menjadi orang biasa. Sudah kubilang aku tidak peduli dengan uang, bukan? Uang tidak pernah menjadi hal yang penting bagiku. Gao Beilei, karena kau pernah menjadi manajer umum Magnificent Tank Corporation dan seseorang yang dapat memegang kendali di Wall Street sebelumnya, kau seharusnya tahu banyak hal. Jangan bilang kau tidak pernah mendengar apapun tentang praktisi, suara mendesing. Saat Tang Xiu menghilang pada saat ini, sebuah sosok tiba-tiba muncul di ruangan itu. Seorang pria yang bungkuk dan relatif muda diam-diam muncul di depan Gao Beilei dan menatap Tang Xiu dengan waspada, siap untuk melindungi Gao Beilei. Tang Xiu mengerutkan alisnya dan tersenyum tipis. Wah, sepertinya kau tahu tentang keberadaan praktisi. Bawahanmu ini tampaknya salah satunya, dan juga cukup tangguh. Gao Beilei hanya merasakan angin kencang bertiup di depan matanya beberapa saat yang lalu, dan pengawalnya muncul di depannya dalam sekejap. Situasi menjadi kacau mengingat betapa tidak dapat dipercayanya hal itu baginya. Keberadaan praktisi adalah sesuatu yang hanya dia dengar dari beberapa rumor, tetapi dia tidak tahu kemampuan seperti apa yang mereka miliki.
Pengawalnya adalah seorang pria miskin yang ditolongnya selama dia tinggal di Amerika Serikat. Saat itu, pria itu terluka dan dia menyelamatkannya. Setelah pemuda ini pulih, dia memamerkan kehebatan tempurnya dan terus mengikutinya. Namun, dia benar-benar tidak tahu bahwa dia adalah seorang praktisi. Apa yang sebenarnya terjadi di sini, Rese? Kenapa kau tiba-tiba muncul di hadapanku dalam sekejap? Kau? Apakah kau benar-benar seperti yang dia katakan, seorang praktisi? Gao Beilei menahan kepanikan dan ketakutannya dan segera bertanya. Pemuda itu menoleh dan menyunggingkan senyum yang lebih buruk daripada menangis, katanya. Saya memang seorang praktisi, bos. Dulu saya pikir saya sudah cukup tangguh. Namun, saya jauh berbeda dengan dia. Kau memang memiliki sedikit pengetahuan diri, ya? Tang Xiu tersenyum acuh tak acuh. Setelah mengatakan itu, dia melambaikan tangannya dengan lembut. Tubuh pemuda itu langsung terpental dan dengan cepat menghantam dinding, dan dia tidak bisa bergerak lagi. Seutas Qi menyapu Gao Beilei dan melemparkannya kembali ke sofa seberang. Tang Xiu kemudian melanjutkan dengan berkata, pembunuhan hanyalah kejadian normal di antara para kultivator, bawahanmu sangat menyadari fakta ini. Meskipun aku tidak tahu mengapa dia menyembunyikan identitasnya sebagai seorang praktisi, dia adalah bawahanmu, jadi aku tidak akan membunuhnya. Tetap saja, Magnificent Tang Corporation adalah milikku, dan munculnya tumor jahat seperti Chen Liwei mengharuskan aku untuk bertindak untuk menghilangkannya. Gao Beilei perlahan-lahan menyingkirkan rasa takut di hatinya. Dia menatap Tang Xiu dan bertanya, bisakah aku mengundurkan diri? Aku tidak akan berhenti atau menghindar dari pengunduran diri, kata Tang Xiu dengan tenang. Paling-paling, aku hanya merasa sedikit menyesal. Namun, perlindungan yang diberikan Kang Xia padamu akan ditarik? Kang Xia? Perlindungan? Gao Beilei bingung dan bertanya. Apa maksudmu dengan itu? Kalian semua, keluarlah. Tang Xiu bertepuk tangan dan berkata dengan ringan. Tiba-tiba, 2 orang pria dan 2 orang wanita muncul di kantor itu. Keempat orang itu dengan cepat memberi hormat dan berkata dengan hormat. Yang mulia, kalian seharusnya melindungi keselamatan Gao Beilei selama beberapa tahun terakhir, kan? Tang Xiu mengangguk pada mereka dan berkata, terima kasih atas kerja keras kalian. Namun, kalian tidak perlu tinggal untuk melindunginya lagi jika dia bersikeras mengundurkan diri nanti. Diterima? Jawab keempat orang itu dengan hormat. Tang Xiu merenung sejenak sebelum mengambil pena dan kertas dan dengan cepat menulis lebih dari 20 nama orang. Setelah itu, dia melemparkannya ke salah satu dari mereka dan memerintahkan. Pergi ke kilang anggur dan singkirkan direkturnya. Pukuli orang-orang dalam daftar itu dengan keras dan peras mereka untuk mengetahui berapa banyak uang yang telah mereka gelapkan dari perusahaan untuk keuntungan pribadi mereka selama ini. Seret mereka keluar dan singkirkan mereka setelah itu. Setuju? Jawab keempat orang itu dan langsung menghilang. Dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya, Gao Beilei bergumam. Mereka telah melindungiku secara diam-diam selama 3 tahun terakhir? Benar sekali, jawab Tang Xiu dengan tenang. Itulah sebabnya aku mengatakan bahwa Kang Xia telah menjagamu. Keempat orang itu awalnya adalah pengawalnya. Tetapi dia tiba-tiba memerintahkan mereka untuk melindungimu setelah dia pergi. Meskipun demikian, itu wajar saja. Bagaimanapun, kamu adalah manajer umum Magnificent Tang Corporation dan bertanggung jawab untuk mengelola seluruh operasi perusahaan. Jika keamananmu tidak terjamin, itu pasti akan memengaruhi perkembangan perusahaan. Gao Beilei menarik napas dalam-dalam dan menghilangkan semua ketakutan di hatinya, lalu berkata dengan suara yang dalam. Saya bisa memilih untuk tidak mengundurkan diri, tetapi ada pertanyaan yang perlu Anda jawab. Kau ingin bertanya siapa aku sebenarnya, bukan? Tang Xiu tersenyum dan menjawab dengan ringan. Ya, Gao Beilei mengangguk. Tang Xiu menarik auranya dan melepaskan pemuda yang tertempel di dinding. Kemudian, dia terkekeh dan bertanya kepadanya. Kamu seharusnya pernah mendengar tentang kultivator Tiongkok, kan? Pemuda itu berlari ke arah Gao Beilei dan menjawab dengan wajah penuh hormat. Saya tahu tentang para kultivator Tiongkok yang misterius,
dan sistem kultivasi mereka bahkan lebih sulit dipahami. Jika dia tidak datang ke Tiongkok dan menjadi manajer umum Magnificent Tang Corporation, saya tidak akan berani datang ke Tiongkok sama sekali. Begitu beraninya sehingga saya tidak pernah mengungkapkan identitas saya sebagai seorang praktisi dan tetap bersikap rendah hati sejak saya tiba di Tiongkok 2 tahun yang lalu. Apakah kamu masih punya pertanyaan? Tang Xiu menatap Gao Beilei dan terkekeh. Gao Beilei akhirnya memahami identitas Tang Xiu. Ia juga pernah mendengar tentang keberadaan para kultivator di Tiongkok. Akan tetapi, ia hanya menganggapnya sebagai dongeng dan berpikir mustahil bagi para kultivator sejati untuk ada di dunia nyata. Namun, sekarang setelah pandangan dunianya telah terbalik, ia menyadari bahwa ia telah menjadi seekor katak yang melihat langit dari dasar sumur, kurang pengetahuan dan bodoh. Tiba-tiba, ekspresinya berubah dan dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Jika saya tidak salah dengar, mereka memanggil Anda dengan sebutan yang mulia. Anda? Sebaiknya kau tidak menanyakan hal-hal seperti itu karena kau tidak memenuhi syarat untuk mengetahui apapun tentangnya. Tang Xiu tersenyum tipis. Yang perlu kau ketahui adalah aku tidak memusuhimu. Aku tidak akan pernah menyakitimu tanpa alasan selama kau tidak merugikan kepentinganku. Yang perlu kau lakukan adalah mengembangkan Magnificent Tang Corporation dengan baik, yang akan membantuku menghasilkan lebih banyak uang dalam 2 tahun ke depan. Gao Beilei mengernyitkan alisnya dan bertanya. Saya mungkin menganggap pernyataan Anda sudah pasti dan yakin jika Anda sekarang adalah orang terkaya di dunia. Namun, mengapa Anda masih sangat ingin menghasilkan lebih banyak uang? Bukankah Anda mengatakan bahwa uang tidak terlalu berarti bagi Anda, tidak peduli berapapun jumlahnya? Bab 1261 Kakak Ipar. Uang bukanlah sesuatu yang maha kuasa di dunia ini, tetapi uang hampir berfungsi sebagai sesuatu yang serbaguna. Tang Xiu berkata dengan acuh tak acuh. Kamu membutuhkan sejumlah besar uang untuk membeli sumber daya kultivasi jika kamu ingin berkultivasi dan terus menjadi lebih kuat. Bawahanmu ini juga seharusnya merasakan hal yang sama. Benar sekali, pemuda itu mengangguk lalu menambahkan. Semua uangku selama ini memang telah kugunakan untuk membeli barang-barang yang dapat membantuku meningkatkan kekuatanku. Kurasa kau selalu membelinya di pasar gelap, ya? Tang Xiu berkata sambil tersenyum. Sejujurnya, aku juga ingin mengunjungi pasar gelap untuk menambah pengetahuanku. Namun, aku belum bisa pergi ke sana karena banyak hal yang membuatku sibuk. Ya, menurutku tempat itu bukanlah tempat yang baik atau buruk, jawab pemuda itu. Tang Xiu tersenyum acuh tak acuh sebagai tanggapan, beralih kembali ke Gao Beilei dan berkata samar. Tumor jahat di Magnificent Tang Corporation harus diberantas secara langsung. Daftar yang baru saja kuberikan kepada orang-orang itu adalah nama-nama Antek Chen Liwei. Oleh karena itu, Anda harus mengumumkan bahwa Chen Liwei dan lebih dari 20 orang di bawahnya dipecat oleh perusahaan karena korupsi. Selain itu, Anda harus memanggil Kepala Departemen Keamanan Magnificent Tang Corporation ke sini sekarang. Gao Beilei mengangguk, tetapi kemudian dia ragu-ragu karena dia mengira Tang Xiu juga akan menyerang Departemen Keamanan. Bos, Kepala Departemen Keamanan, Su Ben, selalu menjadi sosok yang setia dan jujur di sini. Dia juga sangat cakap. Saya tidak berpikir dia bersekongkol dengan kelompok Chen Liwei. Su Ben? Saat senyum mengembang di wajah Tang Xiu, dia bisa melihat kekhawatiran dan kekhawatiran melintas di mata Gao Beilei. Kemudian, dia terkekeh dan berkata, Aku tahu Su Ben, tapi aku agak terkejut melihatmu melindunginya. Itu mengejutkanku. Kurasa kau punya hubungan pribadi yang baik dengannya, ya? Gao Beilei ragu-ragu sejenak sebelum senyum pahit muncul di wajahnya dan dia berkata, Sebenarnya, kami telah menyembunyikan hubungan kami dengan perusahaan untuk sementara waktu. Tetapi sekarang setelah bos bertanya kepadaku tentang hal itu, aku harus memberitahumu bahwa, Su Ben dan aku, adalah suami istri. Kami telah memiliki sertifikat resmi selama lebih dari setahun, tetapi kami belum mengadakan perjamuan. Hah? Apa? Tang Xiu tiba-tiba bangkit dari sofa dan menatap Gao Beilei dengan tidak percaya, lalu bertanya. Kau menikah dengan Su Ben? Bagaimana kalian bisa bersama? Gao Beilei tampak agak malu, tetapi dia segera menahannya dan menjawab. Su Ben memiliki karakter yang jujur dan murni, dan aku perlahan-lahan mulai menyukainya setelah beberapa lama bergaul.
Sebenarnya, akulah yang mengejarnya. Tang Xiu menatap Gao Beilei dengan ekspresi bingung apakah dia harus menangis atau tertawa. Dia melambaikan tangan kepada pemuda itu untuk pergi, meninggalkannya dan Gao Beilei di kantor. Setelah itu, dia menuangkan secangkir teh dan mengambilnya sambil berjalan ke Gao Beilei dan menyerahkannya kepadanya, yang membuatnya sangat tersanjung. Kemudian, dia berkata, "Kakak ipar, aku tidak tahu kamu memiliki hubungan seperti itu dengan kakak Ben sebelumnya. Begitu banyak tindakanku yang agak menyinggungmu. Aku harap kamu bisa memaafkanku. Juga, jangan beritahu kakak Ben tentang apa yang terjadi di antara kita hari ini. Kalau tidak, dia pasti akan menamparku." Gao Beilei tercengang dan menatap kosong ke arah Tang Xiu yang tersenyum paksa. Keterkejutannya bahkan lebih besar daripada saat dia mendengar bahwa Tang Xiu adalah seorang kultivator. Kakak ipar? Bos besar yang bermartabat dari Magnificent Tang Corporation. Seorang kultivator menakutkan yang dipanggil oleh bawahannya sebagai yang mulia. Seorang tokoh yang sangat besar, namun dia malah memanggilku, kakak ipar? Ini, lelucon besar macam apa ini? Melihat wajah Gao Beilei, Tang Xiu menyadari bahwa Su Ben belum menceritakan tentang hubungannya dengan dirinya. Jadi dia tersenyum dan berkata, "Kakak ipar, kakak Ben dan aku sebenarnya tumbuh bersama. Kami dulu tinggal di desa keluarga Su, dan kami berdua adalah tetangga. Yah, sebenarnya, kami seperti saudara karena setiap rumah tangga di seluruh desa keluarga Su masih memiliki hubungan darah. Aku membawa kakak Ben ke Kota Bintang dan mengatur agar dia menjadi penjaga keamanan di kilang anggur saat itu. Aku terlalu sibuk selama bertahun-tahun dan bahkan pergi mengasingkan diri ke luar negeri untuk berkultivasi. Jadi aku tidak tahu tentang kemajuan dan prestasinya sekarang. Tidak pernah terpikir olehku bahwa dia akan menikahimu secara diam-diam." Baru sekarang Gao Beilei akhirnya mengerti. Melihat wajah Tang Xiu yang tersenyum, dia bisa merasakan perasaannya. "Bos, kalau begitu kamu dan Sukuan?" "Yah, kita semua tumbuh bersama. Kalau kau tanya aku," Tang Xiu terkekeh, "kita semua adalah saudara dekat. Dan, meskipun nama keluargaku bukan Su, ibuku bermarga Su." Tak lama kemudian, Su Ben bergegas masuk ke kantor manajer umum dan langsung bertanya begitu dia masuk. "Beilei, kamu memanggilku dengan tergesa-gesa. Apa ada yang terjadi?" Dia tidak menyelesaikan kata-katanya karena dia melihat Tang Xiu. Tang Xiu menyambutnya dengan senyuman, membuka lengannya dan tertawa. "Hahaha, sudah beberapa tahun sejak terakhir kali aku melihatmu, Saudara Ben. Wah, kamu terlihat jauh lebih baik dari sebelumnya. Tidak disangka kamu bahkan menikah dengan Gao Lei, manajer umum Magnificent Tang Corporation yang terkenal. Sial, kamu benar-benar pantas dikagumi." "Itu sangat hebat, saudara." Su Ben tampak bersemangat dan matanya sedikit merah. Dia berlari ke arah Tang Xiu, membuka lengannya dan memeluknya erat-erat. Dia menepuk punggung Tang Xiu dengan tinjunya dan kemudian berkata, "Akhirnya aku melihatmu lagi, Tang Xiu. Sudah beberapa tahun berlalu. Aku pasti sudah pergi mencarimu kemana-mana jika kepala Kang tidak memberitahuku bahwa kau pergi mengasingkan diri untuk berkultivasi. Jangan khawatir, saudaraku, aku baik-baik saja." Tang Xiu terkekeh dan berkata sambil tersenyum. "Bagaimanapun, kamu tampak jauh lebih kuat sekarang setelah lebih dari 3 tahun, bukan? Kamu telah berhasil mencapai tahap inti emas? Hahaha, semua ini berkatmu yang sering mengirimkan sumber daya kultivasi itu kepadaku, Kuan, dan Xiang Fei, saudaraku." Su Ben tertawa kasar dan berkata, "Kalau tidak, kultivasiku tidak akan bisa berkembang secepat ini." Tang Xiu tertegun sejenak, lalu tersenyum kecut. Aku tidak pernah memberi perintah seperti itu. Seharusnya Kang Xia yang melakukannya." "Yah, kita semua keluarga, kamu atau Kang Xia sama saja." Su Ben tertawa. Gao Beilei, di sisi lain, tidak percaya seolah-olah dia baru saja berkenalan dengan Su Ben lagi dan berseru dengan tidak percaya. Kamu juga seorang kultivator?" Su Ben berkata dengan ekspresi menyesal. "Jangan salahkan aku karena menyembunyikannya darimu, Beilei. Tang Xiu melarang kita untuk menceritakan apapun kepada siapapun tentang hal itu. Bahkan kepada orang-orang yang kita cintai.
Itulah sebabnya aku tidak pernah menceritakannya kepadamu. Namun, aku sudah bermaksud untuk berbicara dengannya saat aku bertemu dengannya lagi nanti, untuk melihat apakah kamu juga bisa berkultivasi. Suasana hati Gao Beilei terlalu rumit. Semua yang terjadi hari ini membuatnya merasa seperti sedang menaiki roller coaster. Tiba-tiba, dia sepertinya teringat sesuatu dan buru-buru bertanya. Kalau begitu, kamu juga harus tahu bahwa Rese juga seorang praktisi, bukan? Kamu juga tahu bahwa ada 4 ahli kuat yang melindungiku, kan? Su Ben mengangguk dan berkata, aku sudah tahu keberadaan mereka sejak aku bertemu denganmu. Namun, aku sudah berbicara dengan Rese secara pribadi dan kemudian mengetahui bahwa dia ingin membayar utangnya. Aku tahu bahwa dia tidak hanya tidak akan menyakitimu, tetapi dia juga akan melindungimu secara rahasia. Mengenai ke-4 orang yang dikirim oleh Kepala Kang sudah memberitahuku tentang hal itu sebelumnya. Gao Beilei kesal dan membentak dengan marah. Lebih baik kau berlutut dan mencuci muka saat kau pulang nanti. Aku. Su Ben dengan canggung mengangkat tangannya untuk menggaruk bagian belakang kepalanya. Tang Xiu tertawa diam-diam dan menyaksikan Gao Beilei berperan sebagai istri yang tegas terhadap Su Ben yang selalu diperintah istri. Ia menepuk bahu Su Ben dan berkata, ngomong-ngomong, kapan kamu dan kakak ipar akan mengadakan pesta pernikahan, kakak Ben? Benar, aku pernah memberikan kakak ipar sebuah liontin giok sebelumnya untuk melindungi keselamatannya, tetapi itu hanyalah alat ajaib sekali pakai yang tidak berguna. Kakak ipar, terimalah buku petunjuk teknik kultivasi ini. Itu adalah teknik kultivasi abadi yang sangat kuat, dan kamu dapat langsung mulai berkultivasi. Mintalah kakak Ben untuk membimbingmu sesering mungkin dan kamu akan dapat mencapai prestasi besar di masa depan. Gao Beilei mengambil buku petunjuk teknik kultivasi dan bertanya dengan ekspresi terkejut. Bos, liontin giok yang Anda berikan kepada saya sebelumnya, apakah itu benar-benar dapat melindungi saya? Ya, Tang Xiu mengangguk dan menjelaskan. Itu adalah alat sihir tipe pertahanan. Meskipun nilainya sangat rendah, alat itu dapat melindungimu dari kecelakaan biasa. Misalnya, kecelakaan mobil. Bahkan jika sebuah truk besar yang melaju dengan kecepatan 200 km per jam menabrakmu secara langsung, kau akan tetap selamat tanpa cedera. Kau juga akan baik-baik saja bahkan jika seseorang menembakmu dengan pistol. Namun, alat sihir ini akan hancur setelah digunakan sekali. Bibir Gao Beilei bergerak beberapa kali dan hatinya sedikit tergerak. Dia tidak menyangka Tang Xiu akan khawatir dan mempertimbangkan keselamatannya saat pertama kali bertemu dengannya. Bagaimana liontin giok itu bisa dianggap sampah? Itu adalah jimat penyelamat. Kemudian, Tang Xiu dan Su Ben menceritakan masa lalu mereka sebelum ketiga orang itu meninggalkan kantor manajer umum. Pada saat yang sama, badai besar terjadi karena tindakan Magnificent Tang Corporation. Chen Liwei, wakil manajer umum Magnificent Tang Corporation, menyalahgunakan jabatannya untuk keuntungan pribadi, menggelapkan sejumlah besar uang dan langsung dipecat. Direktur Magnificent Tang Winery bersekongkol dengan Chen Liwei dan langsung dipecat karena telah menggelapkan sejumlah besar dana. Wakil manajer Departemen Penjualan Magnificent Tang. Manager Regional Magnificent Tang Corporation. Lebih dari 20 eksekutif tingkat menengah dan tinggi dari Magnificent Tang Corporation dipecat sekaligus. Suatu peristiwa yang mengejutkan seluruh karyawan perusahaan dan membuat mereka takut. Selanjutnya, personel perusahaan juga mengetahui dari berbagai saluran bahwa bos besar, Tang Xiu, telah kembali dan semua keputusan diberikan oleh bos besar sendiri. Kemudian diikuti dengan pengumuman. Big Boss telah menetapkan secara pribadi bahwa setiap eksekutif senior Magnificent Tang Corporation, terlepas dari siapa dan jabatan mereka, yang sebelumnya menggunakan jabatannya untuk keuntungan pribadi akan menerima pengurangan hukuman selama mereka mengakui kesalahan mereka dan mengembalikan uang yang digelapkan. Jika tidak, setelah penyelidikan dimulai dan mereka dinyatakan bersalah, mereka tidak hanya akan dipecat, mereka juga akan diserahkan ke pengadilan dengan proses hukum lanjutan. Berita itu dengan cepat menyebar ke seluruh Magnificent Tang Corporation hanya dalam waktu setengah hari, dan bahkan diketahui oleh seluruh kalangan bisnis di Shanghai. Jam 5.30 sore. Sebelum karyawan Magnificent Tang Corporation pulang kerja, lebih dari selusin eksekutif tingkat tinggi datang dan mengakui kesalahan mereka satu persatu.
Mereka berjanji untuk mengembalikan uang yang digelapkan dan bersedia diturunkan jabatan dan jabatannya. Sebagai manajer umum Magnificent Tang Corporation, Gao Beilei merasa malu menghadapi Tang Xiu setelah semua kejadian ini. Namun, Tang Xiu sendiri tidak mempedulikannya. Ia hanya tersenyum dan menghiburnya sebelum langsung pergi mengunjungi kawasan industri. Tindakannya membuat Gao Beilei bersyukur, dan Su Ben merasa hangat di dalam hatinya. Selama waktu ini, berita mengejutkan dan terkini lainnya juga dengan cepat menyebar ke seluruh perusahaan dan menyebabkan sensasi hebat. Bab 1262, pilihan yang dapat kamu pilih. Berita yang menyebar dengan cepat ke seluruh Magnificent Tang Corporation adalah, General Manager Gao Beilei dan Kepala Departemen Keamanan Su Ben telah menikah secara rahasia setahun yang lalu dan telah menjadi suami istri yang sah. Big Boss Tang Xiu dan Kepala Departemen Keamanan Su Ben tumbuh bersama, dan Big Boss Tang menyapa Gao Beilei sebagai kakak ipar di depan banyak orang. Dalam sekejap, seluruh karyawan di perusahaan kini memandang Su Ben dengan pandangan berbeda. Bahkan orang bodoh pun kini dapat melihat bahwa orang yang sebenarnya menyebalkan di perusahaan selain bos besar Tang Xiu adalah Su Ben. Dengan bos besar sebagai saudara, manajer umum yang telah menjadi istrinya adalah pemenang sejati seumur hidup. Saat senja, Tang Xiu, Su Ben, Gao Beilei, Su Quan, dan Su Xiangfei, yang baru saja tiba, semuanya berkumpul di kompleks Villa Bintang Biru, menikmati waktu makan malam yang langka. Wah, di sini ramai sekali. Suara tawa yang jelas dan harmonis terdengar dari luar ruang makan. Chen Xiaowan, mengenakan jas panjang berwarna merah, masuk ke dalam ruangan dan membawa serta aroma harum. Tang Xiu bangkit berdiri, melangkah maju untuk menyambutnya dan memeluk Chen Xiaowan erat-erat. Setelah melepaskannya, dia berkata sambil tersenyum. Sudah lebih dari 3 tahun sejak terakhir kali kita bertemu, Kak Xiaowan. Kamu terlihat lebih cantik dan lebih muda dari sebelumnya. Ngomong-ngomong, mengapa kamu tidak membawa calon iparku ke sini? Hentikan omong kosongmu, dasar bodoh. Aku belum punya pacar, Chen Xiaowan terkekeh dan berkata. Kakak merindukanmu. Kau baru saja pergi dan menghilang selama lebih dari 3 tahun. Meski begitu, matanya tampak agak kemerahan, dan dia pasti akan menangis seandainya tidak banyak orang yang hadir. Tang Xiu memegang bahunya dan berkata sambil tersenyum. Aku sangat sibuk mengurus beberapa hal, Kak Xiaowan. Kalau tidak, aku pasti sudah berlari kembali untuk menemuimu. Ayo, aku akan memperkenalkanmu kepada orang-orang ini. Chen Xiaowan menarik napas dalam-dalam, berusaha keras untuk menahan emosinya, dan berkata sambil tersenyum. Tidak, jangan perkenalkan aku dulu. Siapa yang tidak kenal orang-orang ini, bodoh? Hanya saja, aku tidak pernah menyangka bahwa manajer umum Gao juga akan ada di sini. Dia istriku, Xie Xiaowan. Su Ben terkekeh, kau bilang apa? Chen Xiaowan seakan-akan baru saja mendapat berita yang tidak dapat dipercaya. Sebagai manajer umum Magnificent Tang Corporation dan tokoh besar di dunia keuangan, Gao Beilei, tanpa diragukan lagi, adalah salah satu tokoh super yang matanya tertuju ke atas. Namun, dia ternyata adalah istri Su Ben? Tidak mungkin, apakah ini semacam lelucon atau semacamnya? Mereka benar-benar beda, saya juga tercengang saat mendengarnya, Kak Xiaowan. Tang Xiu terkekeh dan berkata. Tetapi setelah memikirkannya, barulah saya mengerti bahwa daging bagi seseorang bisa menjadi racun bagi orang lain. Manajer umum Gao mencintai kakak Ben. Itu seperti rumput ekor rubah yang lebat dan dingin yang dipadukan dengan bunga safflower yang hangat dan pedas. Huf, hahaha. Semua orang tiba-tiba tertawa dan Su Ben menggaruk kepalanya dengan kasar. Bingung apakah ia harus menangis atau tertawa. Tak seorang pun asing di sini. Jadi, suasananya hangat dan harmonis. Tepat saat semua orang sudah cukup makan dan minum, Scarface Qiang datang dengan tergesa-gesa. Rambut pria itu agak panjang dan wajahnya tidak dicukur. Namun, seluruh tubuhnya tidak tampak dekaden tetapi malah tampak bersemangat dan penuh semangat, meskipun bau alkohol pada dirinya belum hilang. Jelas, dia minum banyak alkohol saat Tang Xiu memanggilnya. Bos, Scarface Qiang nyaris tak mampu menahan kegembiraannya saat ia berteriak. Tang Xiu mendorong kursi dan berdiri.
Kemudian dia datang ke depan Scarface Qiang, menatap matanya yang sedikit kemerahan, dan menepuk bahunya dengan lembut. Kemudian, dia menoleh dan berkata, "Kuan, suruh bibi untuk mengambil semangkuk mie dan memasak 2 hidangan panas. Tidak ada orang asing di sini hari ini, dan ada sesuatu yang perlu kukatakan kepada semua orang." "Baiklah, kamu ke sini dan duduk dulu." Scarface Qiang merasa hangat di dalam hatinya dan duduk di sebelah Tang Xiu. Setelah itu, dia memaksakan senyum pahit dan berkata, "Aku benar-benar minta maaf karena mengecewakanmu, bos." "Tidak, seharusnya aku yang meminta maaf padamu." Tang Xiu melambaikan tangannya dan berkata, "Aku terlalu sibuk beberapa tahun terakhir dan gagal mengurusmu. Bagaimanapun, kita semua adalah orang dewasa di sini, jadi tidak perlu bersikap sok penting satu sama lain. Sekarang setelah aku kembali, aku akan memberikan kalian semua pilihan, dan aku akan menghormati keputusan kalian, apapun yang kalian pilih." Bibir Scarface Qiang bergerak-gerak, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa dan hanya mengangguk dengan tegas. Sejak dia bertemu Tang Xiu di kampung halamannya, dia telah memutuskan untuk menyerahkan segalanya dan menyerahkan masa depannya kepada Tang Xiu ketika dia pergi ke kota bintang bersamanya. Jika mempertimbangkan semuanya, Tang Xiu tidak mengecewakannya. Ia mendirikan kilang anggur dan menyeduh anggur terbaik di dunia, Nektar Dewa. Magnificent Tang Corporation berkembang pesat dan ia menjadi miliarder hanya dalam beberapa tahun sebagai hasilnya. Bahkan jika ia akhirnya meninggalkan perusahaan tanpa daya dan menyerahkan jabatannya sebagai direktur kilang anggur, ia masih memiliki beberapa miliar yuan di rekening banknya. Uang itu sendiri hanyalah dividennya dalam beberapa tahun terakhir. Dalam hatinya, kebaikan hati Tang Xiu dan pengakuannya terhadap harga dirinya membuatnya mempercayai Tang Xiu tanpa syarat. Tang Xiu mengangkat cangkir anggurnya dan bersulang dengan Scarface Qiang. Ia kemudian berkata dengan santai, "Chen Liwei telah kubunuh, dan puluhan koruptor dan penggelap uang di perusahaan juga telah disingkirkan. Beberapa orang lain yang pernah mengambil keuntungan dari perusahaan juga telah dihukum." Scarface Qiang terguncang dalam hati dan tampak bersyukur. Dia tidak tahu bagaimana Tang Xiu bisa menyelidiki masalah ini. Namun, terlepas dari apakah dia menyelidikinya atau tidak, jelas bahwa Tang Xiu telah membalas dendamnya dengan membunuh pelaku yang menjebaknya. Hidup Scarface Qiang adalah milikmu untuk digunakan di masa depan, bos. Tang Xiu tersenyum tipis sebagai tanggapan. Dia kemudian menurunkan gelasnya dan melanjutkan. "Tidak ada orang luar di sini, jadi aku memberikan 2 pilihan kepada kalian semua. Pertama, aku akan mengajarkan teknik kultivasi dan menjadikan kalian seorang kultivator. Namun setelah 2 tahun, kalian semua harus meninggalkan keluarga dan bisnis kalian dan berjuang bersamaku di dunia lain, dan kalian tidak akan memiliki kesempatan untuk kembali ke bumi lagi dalam hidup kalian. Pilihan lainnya, Qiang, kalian akan memiliki saham 49% di kilang anggur 2 tahun kemudian. Kalian juga bisa menjadi wakil manajer umum Magnificent Tang Corporation jika kalian memilih opsi ini, yang dengannya kalian bisa mendapatkan status dan kekayaan dengan mudah. Apapun yang kalian putuskan, aku akan menghormati keputusan kalian apapun yang terjadi." Scarface Qiang terdiam beberapa saat lalu bertanya perlahan. "Sebenarnya kita mau kemana? Apakah hanya aku satu-satunya orang yang bisa pergi dan tidak bisa membawa orang lain?" "Kau bisa membawa 4 orang bersamamu," kata Tang Xiu. "Kau bisa membawa 4 orang yang paling kau sayangi, dan mereka juga bisa berkultivasi. Mengenai tujuan kita, kau seharusnya sudah pernah mendengarnya. Itu adalah dunia abadi seperti yang diceritakan dalam legenda." "Hanya 3, aku hanya butuh 3 kuota," Scarface Qiang berkata dengan suara yang dalam. "Bos, Scarface Qiang ini telah menerima kasih karunia dan pengakuanmu. Aku bisa merasakan bahwa kamu benar-benar menganggapku sebagai dirimu sendiri. Orang tuaku telah meninggal dan aku hanya memiliki orang-orang yang kucintai, seorang istri dan sepasang anak. Apakah itu benar-benar keputusan akhirmu?" tanya Tang Xiu sambil tersenyum. Scarface Qiang mengangguk tegas, dan matanya tampak lebih bersemangat saat dia berkata dengan suara yang dalam. "Itu benar-benar keputusanku. Meskipun aku tidak tahu apa-apa tentang kultivasi atau apakah dunia abadi benar-benar seindah yang diceritakan dalam legenda, aku tetap ingin terus mengikutimu, bos."
Tang Xiu kemudian beralih ke Chen Xiaowan dan bertanya sambil tersenyum. Bagaimana denganmu, Xiaowan? Tapi apa yang bisa kulakukan di sana? Chen Xiaowan ragu-ragu. Mengikutiku akan memberimu kesempatan untuk menjalani hidup bahagia dan sejahtera atau menghadapi kematian bersamaku. Jawab Tang Xiu. Saya tidak mengerti apa maksud Anda. Chen Xiaowan bingung. Kak Xiaowan, kau seharusnya sudah mendengar tentang naiknya para kultivator menjadi makhluk abadi. Tang Xiu menjelaskan. Sebenarnya, ini bukan dongeng dan cerita dalam legenda. Ini nyata. Alam yang lebih tinggi di atas dunia kita adalah dunia yang jauh lebih luas dengan triliunan ras yang disebut dunia abadi. Namun, aku juga memiliki musuh bebuyutan yang memiliki perseteruan darah yang dalam denganku di sana, dan musuh-musuhku ini juga sangat kuat. Jika kau mengikutiku ke dunia abadi, suatu hari kau mungkin berdiri di atas triliunan lapisan kehidupan, tetapi ada juga kemungkinan aku akan dibunuh oleh musuh-musuhku yang kuat dan kita semua akan lenyap. Alasan aku kembali dan memanggilmu untuk datang ke sini adalah untuk memberimu pilihan-pilihan ini. Chen Xiaowan memikirkannya sejenak lalu menjawab. Aku ikut denganmu, kakak. Apakah kamu sudah memikirkannya? Tanya Tang Xiu sambil tersenyum. Positif. Chen Xiaowan mengangguk. Karena kalian berdua sudah memutuskan demikian, maka kalian harus meninggalkan pekerjaan kalian dan kemudian mengikutiku nanti. Setelah kalian selesai mengurusi urusan pribadi kalian, pergilah ke Pulau Sembilan Naga. Hah? Di mana Pulau Sembilan Naga ini? Tanya Chen Xiaowan penasaran. Itu adalah pulau di Samudra Pasifik yang kubeli. Itu juga tempat perkemahanku. Jawab Tang Xiu sambil tersenyum. Chen Xiaowan memutar matanya dan berseru ketus. Kau membeli sebuah pulau, dan baru saja memberitahuku? Kau benar-benar tidak punya hati nurani. Tahu, hati nurani? Tang Xiu memaksakan senyum masam dalam hatinya. Dia terlalu malas untuk bertengkar dengannya karena dia pasti akan berakhir sebagai pecundang setiap kali bertengkar. Tiba-tiba, Su Ben menyela, aku akan pergi bersamamu ke dunia abadi 2 tahun kemudian, Tang Xiu. Kau harus mencari orang lain untuk mengelola Magnificent Tang Corporation saat waktunya tiba. Tang Xiu tertegun dan langsung tertawa. Baiklah, tentu saja, kami akan mengaturnya. Namun, kamu, Xiang Fei, Kuan, dan yang lainnya akan mulai besok. Selesaikan masalah pribadi dan pekerjaanmu. Kemudian, kamu pulang dan ajak orang-orang yang kamu cintai ke Pulau Sembilan Naga. Beradaptasilah dengan kehidupan di sana terlebih dahulu dan teruslah berkultivasi. Kamu dapat beradaptasi dengan kehidupan barumu di dunia abadi lebih cepat nanti. Bagaimana denganku? Gao Beilei bertanya dengan tergesa-gesa. Tang Xiu menghabiskan waktu untuk merenungkannya. Kemudian, dia berkata perlahan. Kakak ipar, kamu harus tinggal di sini. Bagaimanapun, kita masih membutuhkan Magnificent Tang Corporation untuk menghasilkan uang. Meskipun aku tidak akan mengirim orang lain untuk mencari sumber daya di seluruh bumi, aku tidak akan meninggalkan hal-hal baik. Selain itu, kita masih membutuhkan banyak uang untuk membeli sumber daya. Gao Beilei mengangguk sebagai jawaban. Namun, tiba-tiba dia mengerti sesuatu dan berseru. Tidak heran lebih dari 90% laba bersih Magnificent Tang Corporation kita harus ditransfer dengan cepat selama ini. Ternyata kamu menggunakannya untuk membeli sumber daya kultivasi. Ya, kita punya ratusan ribu orang yang membutuhkan sumber daya kultivasi, sebagai permulaan. Tang Xiu tersenyum masam. Kita tidak akan mampu mempertahankan semuanya jika kita tidak memiliki kekayaan besar untuk mendukung mereka. Itu masih bisa dikelola untuk saat ini, tetapi itu akan menjadi sakit kepala yang nyata ketika kita pergi ke dunia abadi. Bagaimanapun, mata uang yang digunakan di dunia abadi adalah hal-hal yang digunakan oleh para dewa. Konsumsi kita akan seperti lubang tanpa dasar. Semua orang saling bertukar pandang dengan cemas dan tiba-tiba tidak bisa berkata apa-apa sebagai tanggapan. Mereka tidak tahu apa-apa tentang dunia abadi dan tentu saja tidak tahu jenis mata uang apa yang digunakan di sana. Tetap saja, ada ratusan ribu orang yang membutuhkan sumber daya kultivasi. Artinya, Tang Xiu telah membudidayakan ratusan ribu kultivator selama ini. Bab 1263 Tembak Aku. Saat pagi tiba dan sinar matahari pertama muncul dari ufuk timur, Tang Xiu terbangun dari tidurnya.
Rasanya sangat menyegarkan baginya setelah menjalani kehidupan yang sibuk begitu lama dan tiba-tiba menjadi santai sekarang. Dia kemudian turun ke bawah dan sarapan bersama sekelompok orang yang menginap semalam. Setelah itu, Tang Xiu, Su Ben, dan Gao Beilei menuju ke Magnificent Tang Corporation bersama dengan Scarface Qiang. Pagi ini, tersebar berita di seluruh perusahaan bahwa mantan direktur kilang anggur, Dai Qiang, ternyata dijebak dan kemudian kehilangan jabatannya. Namun, bos besar Tang Xiu menemukannya secara pribadi dan mempercayakannya dengan jabatan yang lebih tinggi sebagai wakil manajer umum dari Magnificent Tang Corporation. Orang itu sendiri mungkin tidak memiliki reputasi yang tidak berdasar, tetapi hal itu tetap mengejutkan banyak orang. Lebih jauh, semua orang juga menyadari bahwa Dai Qiang memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Tang Xiu. Pada malam harinya, Tang Xiu menerima Miao Wentang, Xiao Mingsen, dan beberapa kepala keluarga di Magnificent Tang Corporation, lalu menandatangani kerjasama untuk mengembangkan pulau di Laut Cina Selatan. 80 miliar yuan telah dibayarkan di muka dan ditransfer, dan proyek tersebut hanya memerlukan beberapa tindak lanjut yang diperlukan untuk diawasi. Selanjutnya, diharapkan bahwa proyek Magnificent Tang Corp dalam mengembangkan pulau tersebut menjadi lokasi wisata terbaik di dunia dapat dilaksanakan dengan lancar. Proyek itu sendiri akan dipimpin oleh seorang eksekutif senior dari Magnificent Tang Corporation. Keesokan harinya, Tang Xiu membawa Tang Ahlang dan berangkat ke Gurun Taklamakan. Pangkalan rahasia yang dibangun oleh otoritas Tiongkok terletak di sana, dan orang yang bertanggung jawab atas tempat itu adalah Direktur Biro Kemampuan Khusus, Duan Mulin. Bahkan sebagian besar anggota agensi ini juga ditempatkan di sana. Apa yang telah kau pelajari dari pengamatanmu setelah mengikutiku selama beberapa hari terakhir, Ahlang? Duduk di kereta yang menuju Xinjiang Selatan, Tang Xiu dengan tenang menatap Tang Ahlang yang sedang duduk di kursi panjang di depannya. Bagaimana guru memperlakukan orang, kata Tang Ahlang dengan hormat. Hanya aspek ini, tanya Tang Xiu sambil tersenyum tipis. Secara umum, memang hanya aspek ini, meskipun ada juga beberapa detail yang lebih penting untuk ditekankan. Tang Ahlang menggelengkan kepalanya dan melanjutkan. Guru bertemu dengan kenalan untuk menjaga dan menumbuhkan hubungan antara kedua belah pihak. Anda juga secara diam-diam mendekati orang-orang yang dekat dengan Anda untuk memulai perjalanan kita di masa depan. Selain itu, Anda membuat keputusan yang tegas dan cepat ketika Anda menyingkirkan semua elemen yang tidak diinginkan di Magnificent Tang Corporation. Secara keseluruhan, semua kejadian menunjukkan bahwa Anda adalah seseorang yang memiliki cara bergaul dengan orang lain dan juga sangat mementingkan hubungan dan kebenaran. Aku tidak ingat pernah memintamu mengomentari perilakuku, bocah nakal. Tang Xiu memutar matanya dan berkata dengan ketus. Saya hanya menyampaikan apa yang saya pelajari dari Anda, Guru, jawab Tang Ahlang sambil tersenyum. Apa itu? Tanya Tang Xiu penasaran. Kebijaksanaan. Tang Ahlang tersenyum. Ya, kalau kamu mau mencium pantatku, lakukan saja langsung dan jangan bertele-tele. Tang Xiu menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum. Ngomong-ngomong, apa kemajuanmu dalam mempelajari isi buku panduan array? Aku sudah memahami 30-nya, tapi aku harus berkonsultasi dengan 70% sisanya denganmu karena aku tidak memahaminya. Jawab Tang Ahlang. Aku sudah menandai semua yang belum aku pahami, jadi kurasa, saya akan bertanya kepadamu sekarang. Baiklah, Tang Xiu mengangguk. Keduanya kemudian duduk di depan empuk masing-masing. Tang Xiu sendiri sebelumnya mempertimbangkan untuk mengajari Tang Ahlang pengetahuan tentang susunan kapanpun ia punya waktu, jadi ia memesan kamar dengan 4 dipan ini. Waktu berlalu dengan cepat. Sepanjang perjalanan, Tang Xiu berceramah dan Tang Ahlang belajar. Baik guru maupun murid bersemangat memainkan peran mereka. Akhirnya, setelah berganti mobil khusus beberapa kali, kedua orang itu berdiri di tepi Gurun Taklamakan. Tang Xiu juga membeli banyak kebutuhan sehari-hari dalam perjalanan ke sini, termasuk makanan dan air, yang semuanya disimpan di cincin spasialnya. Oleh karena itu, dia tidak perlu khawatir tentang kurangnya persediaan di Gurun. 2 hari kemudian. Saat itu, Tang Xiu tiba di tanah datar di padang pasir dan berjalan dengan tenang bersama Tang Ahlang. Akhirnya, mereka berdua berhenti di tepi sebuah oasis. Seharusnya berada di sekitar sini jika melihat posisinya, Tuan.
Tang Ahlang mengeluarkan peta dari cincin spasial dan berkata setelah mengamati lokasi dengan saksama dan membandingkannya dengan peta. Ya, seharusnya di sini. Tang Xiu mengangguk. Apalagi yang kamu perhatikan? Tang Ahlang mengamati sekeliling dengan saksama dan berpikir dalam diam. Kemudian, dia berkata, sinyal komunikasi di sini telah terlindungi karena ponselku tidak menangkap sinyal. Dan fluktuasi energi di tempat ini agak tidak normal karena kompas juga tidak berfungsi. Lebih jauh, aku juga telah mengamati oasis ini. Cukup aneh, tidak ada tanda-tanda kehidupan maupun sumber air. Sebaliknya, energi spiritual dunia di sini sangat kaya di luar dugaanku. Situasi seperti itu seharusnya tidak mungkin terjadi mengingat lokasinya. Terakhir, suhu saat kami tiba di oasis ini berbeda dari luar sekitar 20 derajat. Ini tidak normal, pengamatanmu cukup teliti dan penuh perhatian, tapi agak biasa saja. Tang Xiu tersenyum sedikit. Ada hal lain? Tang Ahlang bingung. Coba lihat sekeliling sejauh tempat kita berdiri sekarang. Apakah kamu melihat sesuatu yang berbeda dari tempat kita berjalan di sini? Tang Ahlang berpikir sejenak, lalu berkata dengan ekspresi malu. Anda benar, Guru. Ketika kami melihat oasis dari luar, luas area itu hanya sekitar 4 lapangan basket. Namun, setelah kami sampai di sini, jarak pandang yang dapat saya lihat setidaknya mencapai 2 km, dan saya tidak dapat melihat apapun di luar 2 km. Lebih jauh, meskipun kami berhenti sejenak, kami hanya berjalan kurang dari 500 meter, artinya jarak pandang yang dapat kami lihat di luar berbeda dengan luas area sebenarnya di sini. Anda baru saja mengatakan sebelumnya bahwa energi spiritual dunia di sini sedikit berbeda, dan begitu pula fluktuasi energinya. Apakah Anda belum menemukan alasannya? Tang Xiu menambahkan. Tang Ahlang berpikir sejenak lalu tiba-tiba berkata, oasis ini ditutupi oleh susunan. Hanya saja aku tidak bisa merasakannya saat kita datang dari luar. Bersambung ke episode 329. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.